Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Surya Desi Simansaika Putra, SPD MPhil, dosen dari Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Departemen Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran pada mata kuliah Filsafat Moral. Mata kuliah Filsafat Moral disajikan pada semester 5 dengan beban 2 SKS dan 2 JS yang terbagi ke dalam 16 kali pertemuan dengan struktur 14 kali tatap muka, sekali ujian tengah semester, dan sekali ujian akhir semester. Adapun kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu untuk menguasai konsep teoritis, nilai, dan moral untuk dapat diterapkan pada pembelajaran sehingga terbentuk pendidik yang memiliki sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan toleransi. Mata kuliah ini memiliki 6 capaian pembelajaran mata kuliah atau JPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu untuk berpikir reflektif tentang perbuatan manusia yang seharusnya dilakukan secara sadar, bebas atau sukarela, dan bertanggung jawab. Lalu kemudian ada mahasiswa mampu untuk menganalisis makna kebaikan dan kebenaran dalam perilaku yang nyata. Kemudian nomor 3 ada mahasiswa mampu untuk membiasakan diri setia pada hati nurani baik secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Mengevaluasi kesadaran diri sebagai manusia sesungguhnya. Kemudian mahasiswa juga mampu untuk menunjukkan perilaku mulia secara personal dalam lingkungan sosial dan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengaktualisasikan diri sebagai manusia yang cerdas, santun, dan berwatak mulia. Adapun JPMK tersebut akan diturunkan menjadi beberapa materi pokok. Yang pertama adalah tindakan manusia, yang kedua adalah definisi baik, yang ketiga adalah hati nurani, yang keempat adalah nurani sesat dan nurani bimbang, yang kelima adalah tatanan moral objektif, yang keenam adalah kebebasan, yang ketujuh adalah keadilan, dan yang terakhir adalah kebahagiaan. Pembahasan pada materi tersebut akan dilaksanakan dengan metode case method dengan model studi kasus. Adapun penerapan case method ini difungsikan agar mahasiswa mampu mengasah daya kritis mereka, khususnya di dalam melihat realitas sosial melalui analisis kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan teori yang disajikan pada mata kuliah Filsafat Moral. Sehingga mata kuliah Filsafat Moral ini dapat menggambarkan realitas yang lebih aktual, nyata, dan valid sesuai dengan fakta-fakta sosial. Harapannya, mahasiswa mampu menganalisis dan memberi alasan-alasan rasional terhadap tindakan yang dipilih secara bertanggung jawab melalui analisis-analisis yang ada pada studi kasus yang dilakukan. Kemudian, mata kuliah Filsafat Moral ini memiliki 4 aspek penilaian. Yang pertama adalah aspek keaktifan partisipatif mahasiswa. Yang kedua adalah presentasi kajian masalah aktual atau actual case problem analitik. Yang ketiga adalah ujian tengah semester. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester akan dilakukan secara tertulis melalui LMS yang ada pada Universitas Negeri Malang, yaitu Sipejar. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan secara luring pada materi definisi baik. Selamat menyaksikan. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman hari ini dalam kondisi sehat, karena kita akan membahas diskusi yang cukup menarik terkait dengan tema hari ini. Minggu lalu kita sudah berbicara banyak terkait dengan film kebebasan dan sebagainya dari film yang berjudul Into the Wild. Tapi sebelum kita mulai, mungkin kita bisa berdoa dan menentukan kepala sejenak sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, kita akan sedikit flashback terkait dengan materi yang minggu lalu. Apa yang kalian dapatkan terkait dengan film Into the Wild? Sebenarnya film ini berkaitan dengan apa sih sebenarnya? Dengan? Satu orang dulu. Kebebasan soal?
Soal kebebasan soal hidup tanpa dipengaruhi oleh orang lain kayak tekanan keluarga, dia terlibat dari materi. materi aja. Oke, sudah agak cukup. Berarti si tokoh utamanya siapa namanya? Christopher. Si Chris, dia adalah orang yang hidup dalam lingkungan yang sangat mewah. Jadi dia punya privilege secara ekonomi bagus gitu ya. Tetapi dalam konstruksinya dia ternyata bosan dengan kondisi semacam itu. Tapi pertanyaannya, jadi kaya itu apakah membosankan, Dek? Kalian bosan nggak kira-kira jadi orang kaya gitu? Belum pernah merasakan. Betul juga ya. Kenapa nggak merasakan? Alasannya? Karena kan udah dari misalkan dari atas itu Pak, dari bapak ibunya, kakaknya udah kaya, dia kayak nggak ada apa ya? Motivasi hidup. Jadi kan kalau misalkan dia dari kecilnya misalkan miskin Pak, mohon maaf, terus dia kaya, kan dia kan punya apa pressure gitu Pak. Oke. Misalkan sudah gede kan. Pertanyaannya, apakah menjadi miskin itu privilege? Tidak. Kenapa kok tidak? Alasannya apa, Mas? Karena bukan sebuah tujuan hidup. Miskin bukan tujuan hidup. Berarti apa itu? Tujuan hidup adalah Menjadi lebih baik, lebih baik itu ukurannya apa? tercukupi. Tercukupi. Berarti nggak ada standar sebenarnya yang tepat ya untuk ngomong kayak gitu. Oke ya. Jadi film ini sebenarnya ingin menggambarkan bahwa ada nggak sih kaitannya antara kebebasan itu dengan kebaikan? Jadi ada orang yang mengatakan bahwa baik itu ya bebas, ngapain aja boleh. Ada orang yang hidup dalam taraf ekonomi yang sebenarnya sudah mapan, dia otomatis juga akan mengikuti norma-norma orang yang sudah mapan juga. Mau nggak mau juga. Hari ini banyak sekali fenomena, misalnya kalau kalian pengen masuk dalam lingkungan circle tertentu, harus memiliki satu gadget dengan merek tertentu. iPhone misalnya, atau enggak tesnya harus branded dan sebagainya, dan seterusnya gitu. Jadi circle semacam inilah sebenarnya membuat kita tidak menemukan konstruksi kebebasan itu menjadi yang bernilai baik sebenarnya. Sama halnya yang dilakukan oleh Chris ini. Pertanyaan besarnya adalah, apakah menjadi baik sama dengan bebas? Ada dua tokoh besar dari Inggris. Satunya ada John Locke, satunya ada Thomas Hobbes. Dua orang ini punya sudut pandang yang berbeda terkait dengan apa itu kebebasan dan apa itu menjadi baik dan seterusnya. John Locke dalam bukunya Two Treatises of the Governance itu menjelaskan bahwa manusia itu sebenarnya dihidupkan dari hal-hal yang sifatnya baik. Kalau katanya si John Locke itu adalah tabula rasa. Jadi ada istilah yang diucapkan oleh John Locke itu namanya tabula rasa. Tabula rasa itu adalah kertas putih bersih tanpa goresan, tanpa noda. Jadi manusia itu lahir dalam kondisi yang benar-benar putih, nggak ada noda sama sekali. Namanya tabula rasa. Bayangkan deh, misalnya apakah ada seorang bayi lahir langsung korupsi ASI? Kan nggak mungkin. Kalian pernah menemukan berita headline gitu, ada bayi melakukan korupsi ASI di sebuah rumah sakit? Kan nggak ada. Artinya bayi sendiri dalam kondisi yang benar-benar kosong sebenarnya, kayak kertas putih yang tinggal lingkungannya itu akan membuat seperti apa. Itu adalah gagasannya John Locke dalam bukunya itu. Jadi inginnya John Locke bahwa manusia itu sebenarnya baik kok dasarnya. Gak ada orang yang punya kelakuan itu buruk. Jadi kalau misalnya kalian yang muslim, sholat itu gak perlu diperintah, gak perlu dipanggil pakai toa, itu udah tahu waktunya sholat, ya sholat gitu. Kalau yang non muslim misalnya, Nasrani misalnya, ya ke gereja, gak perlu nunggu nanti kalian jadi remaja gereja atau apa, gak perlu. Jadi secara konstruktif, John Locke ingin mengatakan bahwa manusia tidak dibekali pikiran jahat. Jadi kejahatan itu adalah buatan. Kondisinya saat apa? Krisis. Jadi kondisi krisis inilah yang menurut John Locke membuat manusia itu berubah menjadi jahat. Jadi ada kejahatan itu karena kondisi krisis. Tapi pada dasarnya manusia baik. Baiknya karena apa? Itu. Karena dia memiliki rasionalitas. Rationable. Jadi manusia itu pasti rasional. Beda dengan monyet, beda dengan kebo misalnya, beda dengan kuda dan seterusnya. Karena kita punya rasionalitas yang berbeda dengan yang lain. Makanya di situ, karena orang itu rasional, secara hak, dia terpenuhi 3 hak yang pokok manusia. Yang pertama adalah natural right. Hak alamiah itu terdiri dari hidup, kebebasan, dan properti atau hak milik. Jadi manusia yang hidup itu, dari awal sudah memiliki 3 hak natural, yaitu hak hidup, kebebasan, dan juga hak milik.
Jadi teman-teman dari sekarang, kalau kalian lahir di tempat tertentu misalnya, di daerah itu, di rumah itu, berarti kalian punya hak milik di tanah itu. Kalau misalnya nenek moyangmu sudah tinggal di sana sejak 1840 sekian, itu artinya memang kalian memang hidup di situ. Hak milikmu adalah tanah sekaligus wilayah yang ada di sana, termasuk norma-normanya. Karena konstruksi freedom ini berbeda dengan liberty. Freedom ini sifatnya given, pemberian. Dari mana? Dari Tuhan. Kalau liberty ini adalah kesepakatan bebas, yang merupakan hasil konstruksi pertemuan kebebasan manusia dengan manusia yang lain. Contoh misalnya, freedom itu adalah bagian yang sangat mutlak dimiliki oleh seseorang yang membuat dia berbeda dengan makhluk lain. Hanya pada konstruksi manusialah yang kita bisa punya imajinasi. Kenapa? Karena manusia tidak terbatas. Berbeda, imajinasi itu tidak bisa dibatasi. Inilah yang sebabnya membuat manusia itu bebasnya luar biasa. Limitless. Dengan adanya imajinasi, manusia itu bebasnya gak terbatas, Rek. Jadi kebebasan itu mutlak melekat, gak ada batasnya tuh. Tapi kemudian yang membedakan kamu sebagai manusia dengan yang lain adalah ketika freedom itu bisa dimanajemen menjadi liberty. Kesepakatan kebebasan antar manusia. Ketika mereka memutuskan untuk tinggal bersama, hidup bersama dalam buah komunitas yang besar. Sebut aja negara. Jadi kalau dalam konstruksi liberty itu, kebebasan artinya kesepakatan antar banyak orang. Jadi kesepakatan bebas. Hukum itu adalah perwujudan dari kesepakatan bebas. Bukan perwujudan dari keadilan. Kenapa? Karena hukum diciptakan untuk menyepakati yang bebas yang mana. Nah makanya artinya manusia tadi kan masih punya imajinasi kan ya. Artinya dia punya gambaran bahwa baik buruk itu masih bisa mungkin sebenarnya. Jadi kalau kalian punya kebebasan dari imajinasi, harusnya kebaikan itu nggak mungkin ada motifnya harusnya. Kalaupun ada motif Tuhan nggak apa-apa lah, itu kan wujud dari ketaatan kita pada Tuhan. Tapi kalau orang sudah melakukan menjadi sebuah kebiasaan, itu kita nggak lagi menghitung-hitung yang baik-baik lagi sebenarnya. Jadi seolah-olah nggak harus dihitung semuanya gitu loh. Kepalsuan apa yang sudah kalian tampilkan di hari pagi ini? Kira-kira? Jadi apa itu baik? Ini pertanyaan besarnya kalau gitu ya. Apa itu baik kalau gitu? Saya kasih teori satu pertama. Dari seorang pemikir dari Inggris, seorang ahli bahasa, dan seorang iman yang taat. Seorang Katolik taat ya dari sana. Namanya adalah George Edward Moore. Seorang filsuf juga, sejarawan, anak sastra juga, jadi ahli bahasa di sana. Jadi ada 3 pertanyaan besar kalau kita bicara soal kebaikan. 3 pertanyaan ini harus bisa dijawab. Kalau kalian bisa sebut itu menjadi baik, kalau 3 pertanyaan itu bisa dijawab. Yaitu yang pertama, apa yang harus aku lakukan? Itu kalau misalnya kalian melihat sesuatu yang membutuhkan tindakan, dan menurut kalian itu baik dan buruk, itu pertanyaan pertamanya harus bisa dijawab. Contoh misalnya, ada seorang pengemis. Di perempatan Rampal itu ada tulisan baliho gede banget. Dikasih himbauan, dilarang memberi pengemis kepada pengemis di perempatan itu. Jika memberi, akan diberikan denda dan sanksi. Dendanya berapa? 1,5 juta sampai 3 juta. Hanya ngasih 500 perak, dendanya segitu. Pertanyaannya adalah, kalau kalian melihat seorang pengemis yang benar-benar membutuhkan kayak gitu, kalian akan ikut yang mana? Pertanyaan kedua itu kemudian yang berlaku. Apa yang bernilai? Kalian menjadi manusia bernilai itu kalau membantu pengemis, misalnya, kalau kalian anggap pengemis itu memang membutuhkan misalnya, atau taat pada hukum yang berlaku di situ. Yang mana? Yang mana kira-kira? Kalau kalian sudah melakukan pilihan di antara 2 kondisi semacam itu, kalian harus bisa jawab yang ketiga. Berarti yang baik kalau gitu apa? Baik kalau gitu apa? Ini Rek. Baik itu seperti warna kuning. Merah, kuning, dan biru itu warna dasar. Yang nggak mungkin bisa didefinisikan. Kecuali misalnya warna ungu gitu ya. Ungu adalah campuran merah dan biru. Bisa dijelaskan. Misalnya gini ya, ada alasannya. Baik itu seperti warna kuning, maksudnya tidak dapat dianalisis lebih lanjut. Bagaimana artinya? Baik ya, baik udah. Jadi nggak bisa kita kasih definisi lebih jauh lagi terkait dengan apa itu kebaikan dan sebagainya. Karena ya kayak warna kuning tadi. Yang kedua, jika ada definisi tentang baik,
maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Contoh misalnya, pakai logika itu ya, jika A sama dengan B, ini pakai silogisme. Jika A sama dengan B, artinya B kan sama dengan A, toh, Rek? Artinya di situ juga artinya kesimpulannya A tetap A, B tetap B sebenarnya. Jadi itulah contoh-contohnya ya. Lalu yang kedua ada teori selanjutnya, namanya situasional. Etika situasi, kalau tadi adalah tentang etika normatif, kalau yang pertama tadi. Sekarang baik itu kalau versinya si Joseph Fletcher ini adalah situasi. Beda dengan yang tadi loh ya. Kalau yang tadi itu baiknya udah pasti. Kalau ini sesuai situasi. Pertama kata dia, itu dalilnya ya, hidup itu terlalu banyak larangan. Banyak banget larangan. Larangan dibuat tanpa dipertanyakan lagi. Kenapa nggak boleh mencuri? Kenapa nggak boleh membunuh? Kenapa nggak boleh berzina? Kenapa nggak boleh? Kenapa-kenapanya banyak. Jadi dia mempertanyakan, apakah larangan itu, dalam tanda kutip itu, beneran larangan yang baik atau sebenarnya kepentingan orang lain? Jadi meskipun ada cinta kasih, ada kebijaksanaan, tapi kalau tidak di waktu yang tepat, itu nggak jadi baik. Kalau dalam konstruksi kita mungkin masih bisa diterima akal untuk yang ini ya, penjelasan yang ini. Misalnya nih, ada gurunya misalnya, di hidungnya ada belernya dikit. Kamu sebagai murid pasti akan berupaya untuk ngasih tahu kan kepada gurunya. Tapi yang baik itu kayak gimana cara ngasih taunya? Maksudnya dikatakan, Pak Guru di situ ada ingusnya tuh. Dia kan artinya baik memang, tapi mempermalukan kan sebenarnya. Yang baik adalah dia maju ke depan berbisik, Pak Guru di situ ada ingusnya misalnya. Nah itu baik. Jadi situasional. Meskipun benar, belum tentu menghasilkan yang baik. Jadi situasional. Tergantung kamu ada di posisi yang mana. Yang membedakan manusia adalah kalau kalian bisa melihat situasi itu membuat menjadi baik. Jadi cara penanganannya kayak gitu. Apalagi kalian nanti bercita-cita jadi guru misalnya. Kalian harus bisa menempatkan posisi kalian sebagai guru, situasionalnya kayak gimana. Kalian paling gampang melihat bedanya hukum dengan keadilan itu di jalan raya aja. Lampu merah kan misalnya. Merah, kuning, hijau. Merah itu artinya berhenti. Kuning artinya menambah adrenalinnya kan ya. Karena nancap gas kan kalian. Gak mungkin kalian berdiri sini kuning berhati-hati. Angkat tangan yang berhati-hati coba. Saya pengen tahu itu. Dan hijau artinya jalan. Kalau di Malang kayaknya kuning mending dihapus saja, nggak berguna soalnya. Jadi cukup merah dan hijau aja. Lampu merah misalnya, masih 5 detik. Kalau kalian yakin bahwa hukum itu artinya membatasi hak orang, bukan kesepakatan bebas, kelihatan tuh, masih 5 detik merah, klakson di mana-mana. Kenapa nggak menikmati aja detik terakhir gitu ya, santai. Matiin aja, hitung mundur ya, 5, 4, 3, 2, 1 jalan, santai gitu loh. Kenapa harus klakson? Ini ada SIM-nya yang nggak jelas, ini ada, kayak gitu lakuannya. Belok kiri jalan terus, pasti ada 2 yang kurang ajar berhenti di situ. Belok kiri jalan terus ya, gimana nggak orang hasrat nabraknya jadi naik ya, Rek? Kalian nggak tahu belok kiri jalan terus, kenapa berhenti di situ itu loh pertanyaannya. Nggak tahu ya, belok kiri jalan terus, bukan boleh berhenti di sebelah kiri. Kenapa nggak jalan terus kalian? Itu menunjukkan bahwa hukum sendiri tidak difungsikan sebagai menghasilkan pembatasan hak seseorang. Enggak. Tetapi lebih kepada membatasi kebebasan orang lain, tetapi tetap boleh bebas. Nyatanya kan tetap ada yang kayak gitu kan semuanya. Semuanya sudah ada yang kayak gitu. Itu contoh itu. Jadi dalam konstruksi ini, makanya kita harus berada pada posisi liberty ini. Kalau kita ingin menjadi manusia yang baik, yang membedakanmu dengan makhluk-makhluk lain atau benda, itu adalah kalau kalian sudah bisa memanajemen yang namanya kebebasan itu menjadi kebebasan bersama. Kalau kalian di kosan, gampang misalnya, kentut bisa sembarangan, coba kentut sini. Ada yang berani? Silakan. Kan bebas. Nggak ada peraturan dilarang kentut di kelas, nggak ada. Artinya ada penghargaan terhadap orang lain kan, sopan santun itu. Jadi sopan santun itu adalah kesepakatan bebas sebenarnya. Hobbes mengatakan bahwa kebebasan manusia itu nggak ada. Kalau manusia diberikan kebebasan, yang terjadi adalah chaos. Justru chaos gitu. Karena hasrat manusia itu kayak monster dalam bukunya Leviathan. Leviathan kan artinya monster besar yang rakus. Dia nggak pernah, itu puas dengan yang dia miliki sekarang. Itu Leviathan tuh. Jadi orang-orang sekarang itu kalau misalnya punya duit
Cukuplah anggap aja misalnya, dia punya tabungan 500 juta, dia merasa kurang terus tuh. Kalau bisa ya 500 triliun. Makanya nggak ada yang puas di sana. Dan ini makanya oleh Hobbes kata dia, harus dibatasi hasrat semacam itu. Karena kalau misalnya itu dilepaskan haknya sebagaimana John Locke, maka yang terjadi adalah perbedaan dan benturan hak antar setiap individu itu. Maka di sini nggak boleh. Kalau versinya John Locke, kalau kita pengen berkomunitas misalnya menjadi negara, maka negara harus memfasilitasi hak individu. Tapi kalau Thomas Hobbes, hak individu harus dibatasi oleh negara. Artinya diserahkan kepada negara. Jadi kebebasan adalah hak istimewa, saya bilang. Setiap manusia yang melekat erat dan tak dapat diambil atau dirampas oleh orang lain. Jadi kalau kalian punya kebebasan, itu mutlak. Gak ada yang bisa membatasi kebebasan manusia. Hanya saja, kalau kalian bicara soal kebebasan, kalian pasti tahu imajinasi yang bebas dan baik itulah yang membedakan antara manusia yang bebas bertanggung jawab dan bebas semaunya. Karena di situ dalam kebebasan ada imajinasi yang sudah saya bilang tadi ya. Pada kebebasan itulah imajinasi bermukim yang memungkinkan manusia bisa menciptakan sesuatu. Meskipun pasti nggak selalu sempurna. Karena kita sebenarnya secara konstruktif, kita mirip kayak Tuhan gitu. Karena imajinasi itu bisa menghasilkan sesuatu yang dulunya nggak ada menjadi ada. Di dalam kebebasan itu ada paradoks. Jika tak seorang pun membangunkanmu di waktu pagi, atau malah tak ada seorang pun yang menanyakanmu kapan kamu pulang, misalnya. Terus kamu bebas melakukan sesuatu semaumu, kamu sebut itu kebebasan atau kesendirian kira-kira? Tapi yang membedakan adalah paradoksnya di sini. Kalau kalian merasa bebas itu artinya nggak mau diatur oleh orang lain, kamu sebenarnya bebas atau sendirian? You are freedom or loneliness? Yang mana kira-kira? Loneliness? Atau gimana? Hasrat jomblo kalian udah keluar sekarang? Mau pilih yang mana kira-kira? Hari ini kita akan lebih spesifik membahas tentang kebaikan itu apa gitu ya. Saya berikan dalil pertama dulu ya. Bahwa baik itu artinya tidak mengharap pahala. Kalaupun dapat, itu bonus. Selama kalian melakukan sesuatu dengan adanya motif tertentu, itu belum bisa disebut baik, Rek. Jadi baik itu nggak mungkin ada alasannya dalam tanda kutip itu spesifik. Lalu nomor 3, padahal manusia memiliki kebebasan. Yang tadi saya bilang, kak kecil ya, freedom ini. Dan personalisme. Personalisme itu adalah wujud dari imajinasi tanpa batas. Sudut pandang pribadi. Untuk menyelesaikan problemnya sendiri secara tepat guna. Serta Tuhan selalu mengajarkan cinta kasih. Jadi hidup, kata dia, mestinya mengutamakan cinta kasih atau agape dalam bahasa Yunani, kebijaksanaan, Sophia, dan yang terakhir, waktu yang tepat. Karena konstruksi cinta kasih itu macam-macam sebenarnya. Pertama, kualitas moral itu selalu bergantung dan dilihat dari situasi yang ada. Kedua, situasi itu selalu unik, nggak mungkin sama. Makanya di sini yang baik adalah yang berguna pada saat itu. Hukum yang berlaku karena mendukung cinta kasih. Moral adalah keputusan, bukan kesimpulan. Meskipun ada orang mengatakan salah, tapi kan yang penting kita merasa itu udah benar ya wis. Meskipun orang bilang itu salah, ngapain nyeberangi orang gila. Bagi saya ya udah, ya saya nggak tahu kok. Kealfaan kan artinya ketidaktahuan, ya nggak ada masalah gitu. Ada, ya silakan. Ada lain? Boleh? Terima kasih Mas ya. Dalam mengenai kebaikan, apa puncak kebaikan itu Pak? Apakah Tuhan? Dan semisal memang Tuhan, kan Tuhan itu maha dari segala maha. Tuhan maha baik, dan apakah Tuhan juga maha buruk? Jadi ada sebuah dalil yang bagus ya menurut saya dari seorang pujangga, Jalaluddin Rumi katakan, Tuhan itu seperti yang kalian bayangkan. Kalau kalian merasa Tuhan itu baik, maka Tuhan akan seperti itu. Tapi kalau Tuhan kalian bayangkan itu jahat, beringas, dan penuh dengan siksa kubur, ya itu yang kalian bayangkan kayak gitu Tuhan. Jadi tergantung kalian melihat Tuhan sebagai apa di sana. Tapi masa iya, Rek? Tuhan itu maha jahat. Jadi kalau misalnya gini, kamu punya adik, nyolong apa dan sebagainya. Terus kamu laporin ke polisi, masa kamu jahat? Kan enggak. Dalam tanda kutip ya itu kan wujud dari pendidikanmu, bahwa kamu harus bertanggung jawab atas kerugian orang lain kan gitu. Jadi ukuran neraka itu tidak dibayangkan Tuhan sebagaimana kejahatan. Yang jahat kan manusianya. Yang bisa membunuh manusia. Yang bunuh-bunuhan itu manusia.
Kalau monyet karena dan lain sebagainya karena nggak punya akal. Masalahnya manusia membunuh dengan akal. Jadi definisi tentang kebaikan itu memang dalam tanda kutip tidak bisa pasti dan klimaks. Karena kebaikan itu ya definitifnya sesuai dengan cakrawala kalian sudah masuk kemana. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan lagi atau feedback? Pak, ingin tanya boleh nggak, Pak? Boleh, silakan. Tapi ini agak salah satu agama loh, Pak. Oh boleh, silakan. Ini kan ada dari Nabi, Pak, yang mengatakan bahwa iman itu kan kadang naik turun. Ya. Apakah ketika iman itu naik terus orang itu berbuat baik, dan ketika iman itu turun orang itu berbuat jahat atau gimana? Nggak harus berbuat jahat sih, Rek. Jadi ada hasrat untuk tidak melakukan kebaikan itu sudah menunjukkan kamu sudah mengalami penurunan keimanan. Jadi kondisi untuk menunda perbuatan baik itu juga salah satu indikasi bahwa iman kita turun. Bukan harus kemudian melakukan kejahatan. Jadi nggak bisa gitu. Kalau kita ngomong baik itu konstan, nggak ada. Baik itu kumulatif, kumpulan-kumpulan. Makanya orang Jawa bilangnya sangkan paraning dumadi. Asal mau kemana, hasilnya apa. Itu aja. Jadi kebaikan nggak mungkin dalam tanda kutip naik turun ya biasa lah, manusiawi lah. Manusiawi sekali. Begitu ya Sultan ya? Kebaikan itu bersifat inherent dari dalam Ya, diri kita sendiri, betul. atau bersifat relatif, Pak. Relatif sesuai kontekstualnya, sesuai kondisi dan keadaan. Nah, bagaimana seandainya ketika kebaikanku terus bertabrakan dengan kebaikanmu. Contohnya kebaikan pribadi bertabrakan dengan Keberadi kebaikan orang publik. lain. Oke. Jadi kalau tadi sudah saya katakan ya, menjadi manusia bebas tadi saya bilang, kita harus ada pada posisi ini. Kita harus bisa memposisikan bahwa yang namanya kebebasan itu harus dalam tanda kutip itu adalah kebebasan bersama. Jadi bisa kita lihat di situ. Karena pilihan dalam konstruk bebas itu menjadi manusia, kalau kita bisa dalam tanda kutip tadi memfasilitasi konstruksi liberty tadi sebagai kepentingan kita bersama. Jadi jangan sesekali mengupayakan kepentingan pribadi, kecuali kepentingan pribadi itu merupakan representasi beberapa orang yang banyak banget juga menuntut itu. Itu baru kan dikumpulin kan akhirnya, bukan kepentinganmu sendiri. Jadi bukan dilegitimasi bahwa kepentingan pribadimu adalah kepentingan semua umat. Enggak semua orang butuh iPhone 14 deh. Kamu yang butuh, saya enggak. Kenapa kok pakai iPhone 14? Ya supaya saya bisa nongkrong di Starbucks dengan sukacita, Pak. Karena di Starbucks kan kalau kalian nggak pakai iPhone kan rasanya malu sekali. Jadi intinya karena tadi suka dan nggak suka. Tapi kalau penilaian itu ya urusannya bukan kamu kan. Baik buruk itu urusan siapa? Makanya dalam kebaikanku dan kebaikanmu itu ada kebaikan itu sendiri. Apakah kebaikan orang lain tadi itu mengarahkan kebaikan itu sendiri atau sebatas membenarkan kebaikannya yang mana? Yang mana kira-kira? Nah itu, kalian bisa lihatlah dari perangainya bagaimana, evaluasi dia terhadap kita seperti apa, itu kan kelihatan. Makanya kemarin, orang yang punya intelektual biasanya, atau punya kecerdasan atau kebijaksanaan, bahasa yang digunakan itu akan lebih kalem dibandingkan dengan orang-orang yang tidak, yang beringas dan sebagainya. Evaluasi itu biasanya pasti kalem, karena evaluasi itu wujud dari refleksi yang paling dasar. Gitu. Ada lagi guys, kira-kira? Cukup? Baik, terima kasih ya guys. Saya kira untuk pembelajaran hari ini cukup. Dan untuk presensinya, saya sudah setting di si Pejar sebenarnya. Bisa diakses di sana dan bisa langsung presensi. Jadi untuk selanjutnya case study yang tadi ya teman-teman, yang kemarin kita sudah bagi di akhir pertemuan lalu, maka saya hanya mengingatkan kembali yang ini, tema-temanya kan kalau nggak salah yang ini juga kan kemarin? Bukan, berarti sudah ada. Ya udah, berarti kita sesuaikan saja dengan yang telah terbagi sebelumnya. Ya. Jadi case study inilah yang nanti akan kita jadikan bahan diskusi untuk minggu depan. Kalau tidak ada, saya kira cukup. Terima kasih atas partisipasinya pada kesempatan hari ini. Kita akhiri. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.